Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Salah satunya adalah batik tulis. Batik merupakan seni menggambar di atas kain. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan alat bernama canting dan malam atau lilin panas. Proses ini membutuhkan ketelitian, kreativitas, dan kesabaran tinggi. Langkah pertama dalam membuat batik tulis. Setelah pola dibuat, pembatik menggunakan canting untuk menorehkan malam panas mengikuti garis motif. Setelah proses mencanting selesai, kain dicelupkan ke dalam pewarna. Bagian kain yang termalam akan tetap mempertahankan warna. Tahap terakhir adalah meluruhkan malam dengan cara merebus kain ke dalam air panas. Batik tulis bukan hanya kain bergambar, tetapi karya seni penuh makna yang dibuat dengan kesabaran, ketelitian, dengan cinta terhadap budaya Indonesia. Mari kita lestarikan batik sebagai warisan bangsa. Teman-teman, pasti kalian sudah kenal kain batik dong. Batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak tahun 2009. Tapi tahukah kalian ada satu jenis batik yang cara buatnya benar-benar luar biasa sabar, luar biasa teliti, dan luar biasa indah? Namanya batik tulis. Ini tempat apa, Sher? Kok wangi-wangi aneh gitu? Kayak campuran lilin sama ibu lagi masak. Dani, ini sanggar batik tulis. Baunya itu lilin yang lagi dipanasin buat ngebatik. Bukan bau masakan, tapi ini bau seni. Betul, Epik. Dan hari ini kita bakal keliling 3 kota batik paling terkenal di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Siap teman-teman? Siap. Tapi nanti ada cicilannya enggak nih? Katanya batik tulis itu mahal banget kan? Dani, kita bukan mau beli, tapi kita mau belajar. Ayo masuk. Hehe, ayo. Wah, lihat teman-teman. Kainnya ada garis-garis miring berulang gitu. Cantik banget ya. Ini namanya motif apa ya? Ini namanya motif parang, salah satu motif paling tua dan paling terkenal dari Yogyakarta. Kata parang berasal dari kata pereng dalam bahasa Jawa, artinya lereng atau tebing curam. Oh, jadi motifnya itu gambar lereng. Tapi kok mirip ombak gitu ya? Zigzag miring ke satu arah terus. Nah, itu yang keren. Motif parang punya 2 makna sekaligus. Bisa dilihat sebagai ombak laut yang terus menggulung, gak pernah berhenti, dan bisa juga dilihat sebagai batu karang yang berdiri kokoh walau dihantam ombak berkali-kali. Shirley, kenapa warna batik Jogja itu selalu coklat hitam gitu ya? Gak pernah pink atau biru? Wah, pertanyaan bagus, Epik. Warna coklat keemasan itu namanya solgan. Diambil dari pewarna alami kayu pohon soga. Warna ini sudah jadi ciri khas Yogyakarta sejak ratusan tahun lalu karena pohon soga banyak tumbuh di sana. Oh, jadi warna batiknya bukan pilihan sembarangan ya, tapi tergantung tanaman pewarna yang ada di daerah itu. Kayak makanan khas daerah gitu ya, tergantung bahan lokalnya. Wah, Dani, analoginya cerdas banget. Hahaha, gak nyangka kamu bisa mikir kayak gitu. Hei, aku juga pintar tahu. Teman-teman, proses membuat batik tulis dimulai dari sini, dari menggambar pola dulu. Tahap ini namanya nyorek atau ngeblat. Pengrajin menggambar seluruh motif di atas kain menggunakan pensil sebagai panduan sebelum dicanting. Oh, jadi seperti bikin sketsa dulu sebelum melukis.
Masuk akal, tapi motifnya rumit banget. Nggak salah gambar tuh. Nah, itu dia kerennya. Pengrajin yang sudah berpengalaman bisa menggambar pola ini nyaris tanpa melihat referensi. Sudah hafal di luar kepala karena latihan bertahun-tahun. Tangan dan mata mereka sudah sinkron. Lihat motif kain ini. Ada bulatan-bulatannya yang rapih banget. 4 bulat nempel di satu titik, kayak 4 kolang-kaling yang diatur. Namanya motif apa ya? Bener, atau kayak biji kacang yang ditata rapi gitu ya. Hahaha. Nah, ini namanya motif kawung. Dan ini salah satu motif tertua di Indonesia loh. Sudah ada sejak abad ke-13. 4 lingkaran yang bertemu di tengah ini melambangkan 4 arah mata angin yang harus seimbang. Abad ke-13, berarti usianya lebih dari 800 tahun dong. Motif ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada listrik, sebelum ada handphone. Dan kamu tahu nggak? Motif kawung ini juga termasuk motif larangan di Keraton Surakarta. Kayak parang di Jogja dulu cuma boleh dipakai sama keluarga raja aja loh. Shirley, aku perhatiin warna batik Solo lebih coklat kemerahan, lebih hangat gitu. Beda sama Jogja yang lebih hitam putih tegas ya. Tepat banget, F. Batik Jogja lebih kontras, hitam pekat dan putih bersih. Sedangkan batik Solo warnanya lebih hangat, lembut dan kalem. Kayak cerminan karakter orang Solo yang terkenal lemah lembut dalam berbicara. Oh, jadi batik punya logat sendiri ya? Kayak orang dong, beda daerah, beda cara ngomong, beda karakter. Batiknya juga ikut kepribadian kotanya. Oke, aku paham. Wah, ini bukan batik. Ini pelangi yang bisa dipakai. Ada pink, ungu, hijau, biru, dan ada kuning juga loh. Semuanya ada. Kok beda banget sama Jogja sama Solo yang warnanya kalem? Ini beneran batik. Aku kira batik itu warnanya coklat-coklat terus. Ternyata ada yang kayak gini juga. Keren banget. Nah, kalau ini namanya motif buketan. Kata buketan berasal dari bahasa Belanda buket, artinya karangan bunga. Pekalongan dulunya jadi kota dagang yang ramai. Pedagang dari Belanda, Cina, Arab, dan India semuanya singgah di sini. Pengaruh budaya mereka semua menyatu dalam batik Pekalongan. Wow, jadi setiap warna di kain ini mewakili budaya yang berbeda. Batik Pekalongan itu kayak foto kenangan dari semua bangsa yang pernah singgah. Batiknya jadi arsip sejarah. Shirley, kalau warna sebanyak ini berarti prosesnya lebih lama dong. Gimana caranya bisa dapat banyak warna kayak gini? Nah, itu rahasianya. Setiap warna dikerjakan satu persatu, F. Celup warna pertama, lalu tutup bagian itu dengan malam, lalu celup warna kedua, tutup lagi dengan malam, begitu terus sampai semua warna terbentuk. Makin banyak warna, makin lama prosesnya. Bisa sampai 3 hingga 6 bulan lebih loh. 6 bulan untuk satu kain. Berarti si pengrajin itu hidupnya bersama kain itu selama setengah tahun dong. Batik jadi kayak teman ya. Iya, dan kainnya pun harus kuat untuk melewati proses direbus, dicelup, dijemur, berkali-kali. Makanya kain yang dipakai namanya mori primissima. Katun paling halus sekaligus paling kuat. Share, F, dari tadi kita lihat pengrajin pegang alat itu terus. Yang kayak sendok kecil berlubang itu. Itu namanya apa sih sebenarnya? Itu namanya canting. Ini adalah alat paling penting dalam membuat batik tulis.
Badannya yang disebut nyamplung terbuat dari tembaga, gagangnya dari bambu atau kayu. Di ujung nyamplung ada lubang kecil tempat malam mengalir keluar, membentuk garis di kain. Jadi canting itu kayak pulpen ajaib. Tapi tintanya adalah lilin cair panas dan kertasnya adalah kain. Dan gambar yang dibuat adalah karya seni warisan dunia. Tapi tadi aku lihat ada canting yang lubangnya kecil, ada juga yang besar. Bedanya apa, Sher? Itu yang namanya cucuk canting. Yang berlubang kecil biasanya disebut canting cecekan untuk menggambar garis-garis halus dan detail rumit motif. Yang berlubang lebih besar biasanya disebut canting blok untuk menutup bidang yang lebih luas dengan malam. Ini seperti kuas ukuran berbeda dalam satu kotak peralatan untuk melukis. Jadi mulai dari nyorek, ngelowong, ngiseni, nembok, celup, warna, jemur, batik lagi, celup lagi, jemur lagi, sampai pelorodan. Itu semua berapa lama ya, Share, totalnya? Nah, untuk batik tulis dengan motif sederhana, paling cepat itu 2 minggu Epik. Untuk motif menengah, sekitar 1-3 bulanan. Dan untuk batik tulis halus, dengan banyak warna seperti batik Pekalongan yang tadi kita lihat, bisa sampai 4 hingga 6 bulanan loh. 6 bulan ya? Pengrajin butuh 6 bulan untuk bikin karya seni yang akan bertahan ratusan tahun. Wah, mereka sabar banget ya. Dani, tapi kamu bener. Jadi sekarang aku ngerti kenapa harga tiket batik tulis itu bisa jutaan rupiah. Kita bukan beli kainnya, tapi kita beli waktunya, keahliannya, dan hatinya si pengrajin yang sudah dituangkan ke dalam setiap goresan canting. Oke teman-teman, sekarang kita rangkum perjalanan selembar kain dari awal sampai akhir. Yang pertama nyorek, yang kedua ngelowong, yang ketiga ngiseni, yang keempat nembok, yang kelima pewarnaan, yang keenam ngelorot atau pelorodan, yang ketujuh finishing. Jadi malam itu kerjanya kayak topeng pelindung ya? Bagian yang ditutup malam aman dari cat. Setelah semua warna jadi, topengnya dilepas dengan cara direbus. Dan tada, motifnya muncul. Itu jenius banget. Dan kerennya lagi, malam yang sudah dilorot itu bisa dikumpulkan kembali, dicairkan ulang, dan dipakai lagi. Zero Waste Event Later, pengrajin batik sudah ramah lingkungan sejak ratusan tahun yang lalu loh. Guys, setelah hari ini keliling Jogja, Solo, Pekalongan, aku nggak bisa lagi lihat kain batik dengan cara yang sama. Dulu aku pikir batik itu cuma kain bermotif. Sekarang aku tahu, itu semua hasil dari berbulan-bulan kerja keras, kesabaran, dan doa. Dan setiap motifnya punya cerita. Parang mengajarkan keteguhan, kawung mengajarkan keseimbangan, dan buketan mengajarkan keberagaman. Batik itu bukan sekedar kain, tapi batik itu buku filsafat yang bisa dipakai. Dan semuanya lahir dari dua benda sederhana, canting dan malam. Teknologi berusia ratusan tahun yang belum bisa digantikan oleh mesin manapun, karena di setiap goresan canting ada jiwa manusia yang ikut masuk ke dalam kain. Itulah yang membuat batik tulis tak ternilai harganya. Mulai besok aku mau pakai batik ke sekolah. Bukan karena disuruh guru, tapi karena aku tahu apa yang ada di baliknya. Dan aku bangga. Iya, dan kalau ada yang nanya, kenapa suka batik? Aku siap ceramahin 1 jam penuh buat ngejelasinnya. Kalian sudah siap menjadi korbannya. Batik tulis bukan sekedar kain. Ia adalah doa yang terwujud dalam goresan, seni yang membutuhkan waktu, dan warisan yang merajut identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jaga, cintai, dan banggakanlah.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan mari terus lestarikan budaya Indonesia.